Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan ulasan mengenai Yeremia pasal 1 ayat 4-10. Namun sebelumnya saya minta maaf karena bagian itu tidak saya bacakan lagi. Tapi saya berharap sebelum mendengarkan video ini, Bapak Ibu boleh meluangkan waktu membaca nats kita. Dan saya sarankan jangan hanya ayat 4 sampai ayat 10. Bacalah ayat-ayat sebelum dan juga ayat-ayat sesudah daripada perikopnya kita. Nah, Yeremia ini hidup di dalam ketegangan. Artinya dia lahir dari keluarga imam, tetapi ternyata imam yang ada di sekitarnya, baik itu yang ada di Yerusalem maupun di Anatot, adalah imam-imam yang tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin ada 1-2 yang bertanggung jawab, termasuk mungkin ayahnya. Tetapi mayoritas para imam ada di dalam kondisi tidak bertanggung jawab. Dan dia hidup atau lahir dalam kondisi yang seperti itu. Saya ingin katakan hal itu karena di dalam laporan Yeremia, misalnya pada Yeremia pasal 6 ayat 13, saya bacakan, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Jadi Yeremia justru memberikan gambaran secara umum, baik nabi maupun imam pada zaman itu ketika Yeremia hidup, semua justru hidup di dalam mengejar untung dan justru hidup di dalam tipu daya muslihat. Itulah situasi yang dihadapi oleh Yeremia. Nah, kemudian juga dari sisi kerajaan kita melihat bahwa Yeremia mulai melayani itu di masa Raja Yosia. Seperti di dinding Facebook saya yang telah saya posting beberapa waktu yang lalu itu, dia memulai masa pelayanannya itu ketika Raja Yosia sedang memerintah, sedang melakukan reformasi di Yehuda, dan dia mengakhirinya nanti di masa setelah pembuangan ke Babel, ya. Misalnya itu dari tahun 627, nanti itu berakhir pelayanan Yeremia di tahun 585 sebelum Masehi. Jadi ada sekitar 40 tahun lebih dia melayani, dan dia melayani di dalam situasi yang menegangkan. Menegangkan karena ada raja yang takut akan Tuhan, misalnya Yosia. Lalu banyak raja yang lebih memilih untuk melawan Tuhan. Misalnya setelah kematian Yosia, dia diganti oleh Yoahas, lalu ada Yoyakim, lalu ada Yoyakin, lalu Zedekia. Raja-raja itu ternyata adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, Yeremia hidup dan dipanggil melayani di dalam situasi yang seperti itu. Maka sangat wajar ketika dia berbicara di dalam ayatnya yang ke-6, ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Yehuda dan juga kepada bangsa-bangsa lain, kita melihat ada semacam penolakan yang dilakukan oleh Yeremia. Dan itu sangat lumrah. Kenapa? Kalau kita juga belajar dari kisah yang lain, Yesaya juga hampir sama seperti Yeremia. Mereka menolak karena seperti misalnya Yesaya, dia berkata bahwa aku ini najis bibir dan aku juga tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir. Dan demikian pula ketika kita melirik kembali ke belakang pada masa yang lebih awal, yaitu misalnya Musa, dia pernah menolak panggilan Tuhan. Dia tidak mampu memimpin orang-orang Israel yang dikenal dengan orang-orang yang tegar tengkuk. Yeremia juga punya keterbatasan yang sama. Mereka tidak langsung menanggapi dan mengiyakan panggilan Tuhan. Mereka bergumul tentang situasi yang mereka hadapi. Nah, di sisi yang lain bukan hanya kondisi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Hal yang kedua juga di dalam diri Yeremia, dia menyadari dirinya bahwa dia masih terlalu muda. Ditafsir oleh para penafsir bahwa Yeremia pada waktu itu berumur di kisaran 17 sampai dengan 24 tahun. 17 sampai 24 tahun. Dan itu ternyata disadari oleh Yeremia sebagai alasan dia untuk menolak panggilan Tuhan, dengan dia berkata aku ini terlalu muda, ya. Dan tentunya juga dia di sisi yang lain dia memang tidak fasih berbicara,
ya, dia bukan orang yang terpelajar yang sudah mengenyam pendidikan misalnya S1, S2, S3 seperti sekarang ini. Yeremia tidak melakukan itu dan dia tidak menjalani pendidikan yang seketat itu. Dia adalah orang yang masih muda, dia belum punya banyak pengalaman, ya. Dan justru orang yang seperti inilah yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di tengah-tengah umatnya yang tegar tengkuk. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan Yeremia soal panggilannya ini bukan hanya kita baca di dalam ayat-ayat awal ini. Nanti kita masuk di dalam ayat-ayat selanjutnya, misalnya nanti di dalam pasal 20. Ada keluh kesah di sana, keluh kesah daripada Yeremia ketika dia melihat bangsa itu. Karena memang bangsa itu lebih memilih nabi-nabi palsu. Nah, masalahnya pada waktu Yeremia tampil, ada juga nabi-nabi palsu yang mengklaim diri juga sebagai nabi Allah. Dan berita yang mereka sampaikan adalah berita yang lebih menggembirakan daripada berita yang disampaikan oleh Yeremia. Dan orang banyak termasuk para raja lebih senang mendengar perkataan-perkataan atau nubuatan-nubuatan daripada nabi-nabi palsu tersebut. Maka tidak heran nanti misalnya kita melihat atau membaca di dalam pasal-pasal berikutnya, misalnya dalam pasal 20 itu kita melihat bahwa Yeremia justru mengutuki hari kelahirannya. Hampir sama seperti Ayub, ya. Mereka mengutuki hari kelahiran. Kenapa? Karena beban yang begitu berat. Yeremia merasa bebannya begitu berat karena orang-orang yang dihadapinya itu tidak menerima apa yang dikatakannya. Bahkan kalau kita baca secara keseluruhan kitab Yeremia ini, ada informasi bagaimana para imam itu beberapa kali berusaha membunuh Yeremia. Bahkan dia sempat dibuang ke dalam sumur yang kering. Dan itu adalah pergumulan yang dihadapi oleh Yeremia. Yeremia sebenarnya tidak mau ikut terlalu jauh di dalam melayani orang-orang yang seperti ini. Tetapi apa boleh dikata, karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil Yeremia, maka tidak boleh tidak Yeremia harus ambil bagian dan memberi diri untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ada dua hal yang disampaikan oleh Yeremia. Seperti yang tercantum di dalam ayatnya yang ke-10 tadi. Ada penghukuman yang harus disampaikan oleh Yeremia. Berakhirnya era yang lama ini dan ada pemulihan. Yaitu masuknya kita di dalam era yang baru. Di mana Tuhan akan bekerja untuk memberikan pemulihan kepada umatnya. Nah, inilah yang menjadi pokok daripada berita yang disampaikan oleh Yeremia itu. Yang satu adalah penghukuman, bahwa Allah pasti akan menghukum orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda pada khususnya dan Israel pada umumnya. Karena apa? Karena ketidaksetiaan mereka kepada hukum-hukum Allah. Mereka lebih bergantung dari manusia. Misalnya ketika ada Raja Asyur menyerang Yehuda. Yehuda malah lebih memilih untuk berteman dengan Mesir, meminta bantuan dari Mesir untuk melawan orang-orang Asyur. Demikian pula nanti setelah Asyur ada datang Babel, sama juga. Orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda justru mencari pertolongan dari manusia. Padahal Allah sudah berfirman bahwa tidak boleh tidak, engkau harus diangkut ke Babel. Udahlah menyerah aja, udahlah ikut aja seperti yang Tuhan kehendaki. Dia akan mendatangkan bangsa asing dari utara untuk menghancurkan Yerusalem. Dan engkau sebagai Yehuda, sebagai umat Allah, kalau engkau masih mengakui diri sebagai umat Allah yang setia kepada Allah Yahweh, ya, tolong untuk jangan melawan. Sekali lagi, jangan melawan. Seringkali Allah berbicara seperti itu. Jangan meminta bantuan dari bangsa asing. Tapi apa yang dilakukan oleh Israel? Mereka memohon bantuan, membuat persekutuan dengan bangsa lain, misalnya Mesir, untuk melawan bangsa-bangsa yang datang dari utara ini yang memang diizinkan Tuhan untuk menghancurkan Yehuda. Dan apa yang terjadi? Justru mereka makin terpuruk. Sekali lagi Israel makin terpuruk. Nah, Yeremia berhadapan dengan situasi bangsa yang seperti itu, yang tegar tengkuk, yang tuli, yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Allah. Dan ditambah lagi dengan kemunculan orang-orang yang mengklaim diri sebagai hamba Allah, yang sebenarnya mereka adalah nabi-nabi palsu. Misalnya Hananya yang berkata bahwa dia akan
memulangkan orang Israel dalam 2 tahun setelah Nebukadnezar akan mengangkut bangsa itu ke tanah Babel. Padahal Tuhan berbicara kepada Yeremia bahwa ada durasi waktu yang cukup lama, yaitu 70 tahun orang Israel harus berdiam di tanah orang di Babel, baru nanti Tuhan akan melakukan pemulihan kepada orang-orang Israel. Jadi situasi inilah, gambaran inilah yang tertera kepada kita ketika kita membaca kitab Yeremia ini. Yang ketiga, selain daripada narasi yang dibawa oleh Yeremia atau pesan yang dibawa oleh Yeremia itu penghakiman dan pemulihan, maka dalam teks ini juga kita melihat bahwa Allah lah yang memanggil Yeremia. Sekali lagi, Allah lah yang memanggil Yeremia untuk melayani. Yeremia tidak menyodorkan diri karena dia tahu dirinya, dia masih muda, dia belum pandai berbicara. Tetapi Allah yang menentukan, bahkan dikatakan tadi di dalam ayatnya yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini perhatian kita tertuju kepada panggilan Yeremia ini, Bapak Ibu. Yeremia tidak menyodorkan diri. Sekali lagi, Yeremia tidak menyodorkan diri dengan gila-gila hormat menjadi hamba Allah, menjadi hamba Tuhan. Ini menjadi perhatian kita yang amat serius. Jangan sodorkan dirimu menjadi hamba Tuhan hanya karena bermodalkan sesuatu, bermodalkan kefasihan lidah, bermodalkan usia yang sudah matang, dan lain sebagainya. Tidak loh ya. Yeremia ini menjadi contoh. Dia dipanggil dalam kondisi yang muda, belum fasih berbicara. Dan ternyata kalau Tuhan yang menghendaki dia untuk menjadi Allah, Tuhan menjadi nabi Allah, siapa yang bisa menolak? Jadi sekali lagi, di zaman ini justru kita melihat ada banyak orang mengklaim diri hamba Tuhan, tapi belum memiliki pendidikan, belum memiliki pengetahuan, belum belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman, tapi berani mengklaim diri sebagai hamba Allah. Hati-hati ya. Sekali lagi, menjadi hamba Tuhan ini adalah harus didasari oleh panggilan daripada Tuhan. Jangan menjadi hamba Tuhan hanya karena keinginan diri sendiri ya. Jangan menjadi hamba Tuhan hanya karena perasaan dipanggil oleh Tuhan. Tidak. Karena suatu ketika kalau engkau memaksakan diri menjadi hamba Tuhan, ada saja caranya Tuhan untuk menyingkirkan engkau. Ya. Saya beberapa kali melihat pengalaman-pengalaman ada saudara yang ingin memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi di tengah perjalanan mereka tidak bisa menuntaskan panggilan itu. Kenapa? Karena memang tidak sungguh-sungguh dipanggil. Tetapi seperti Yeremia, apa yang dikatakan oleh itu? Aku sudah menetapkan engkau. Ya, aku sudah mengenal engkau. Artinya tidak ada penolakan. Engkau masih muda, belum fasih berbicara. Tapi kalau Tuhan yang menghendaki dipanggil, Tuhan yang menghendaki engkau dipanggil, maka tidak ada yang bisa menolak. Ya, jadi berbeda dengan situasi zaman ini, Bapak Ibu. Kalau Yeremia justru menolak itu, banyak orang hari ini mau menjadi hamba Tuhan, menyodorkan diri menjadi hamba Tuhan, tanpa mau harus belajar dan tanpa mau harus digodok, digembleng, diperlengkapi untuk mengenal kebenaran dan untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya, dan yang kedua juga bahwa kalau Tuhan sudah menetapkan engkau menjadi hamba Tuhan, jangan juga pelit dan jangan juga keras hati. Ya, jadi ada dua sisi ya. Ada orang yang menyodorkan dirinya padahal tidak dipanggil. Yang kedua, ada orang yang dipanggil, memang benar-benar dipanggil oleh Tuhan, tapi masih berkeras hati, tidak mau menjadi pelayan Tuhan. Nah, itu juga bahaya. Dua-duanya bahaya. Nah, sekali lagi, kalau Tuhan sudah memanggil seseorang untuk melayani, menjadi ambasadornya Allah, menjadi utusannya Tuhan, dan secara khusus dalam bagian ini, Yeremia sebagai nabi yang mengungkapkan isi hati Allah kepada bangsa Israel atau kepada umatnya, maka tidak boleh tidak, Tuhan pasti menyatakan penyertaannya kepada hamba-hambanya itu. Ya, buktinya kita melihat kepada Yeremia, Tuhan berkata bahwa janganlah kau katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ya, kamu harus pergi. Ya, kalau Tuhan mengutus kita, kita harus pergi.
Ya. Jadi saudara, soal-soal pengutusan Tuhan ini banyak orang ya suka menolak ya. Suka menolak padahal sudah mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan. Jangan. Kalau Tuhan menghendaki kita di satu tempat, ya jangan ditolak. Terimalah itu dan jadikanlah itu sebagai kelanjutan daripada sebuah pelayanan. Yeremia ini mengambil tindakan seperti itu. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Meskipun di dalam pelayanannya itu penuh dengan tantangan, penuh dengan penolakan, itu biasa. Itu biasa. Ya. Jadi Yeremia ini dalam keluh kesahnya sekali lagi saya singgung bahwa dia sampai mengutuki hari lahirnya. Betapa sesaknya dia mengemban beban tugas yang seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Tapi satu hal yang pasti bahwa Allah menyertai. Seperti janji di dalam ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Menyertai ini konsep tentang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Kalau dia beserta dengan kita berarti dia hadir bersama kita, merasakan pergumulan kita dan membebaskan kita dari keterpurukan seperti janjinya untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan itu di dalam ayat yang ke-8. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan penyertaannya, menjanjikan penyertaannya, maka jangan keraskan hatimu. Majulah, layanilah. Karena memang seperti tema kita itu dipanggil untuk mengasihi, dipanggil untuk melayani, mengasihi orang yang sedang di dalam keterpurukan. Ya, jadi orang-orang Yehuda itu ada di dalam kondisi terpuruk karena mereka sudah membelakangi Tuhan dan mereka akan terjerumus di dalam hukuman. Dan Yeremia ini berbicara tentang penghukuman itu. Tujuannya apa? Supaya mereka bertobat. Supaya mereka berserah kepada Tuhan. Udahlah, ikut aja kepada Tuhan. Tapi apa boleh buat orang-orang Israel tetap tegar tengkuk? Maka Allah harus menyatakan hukuman itu kepada mereka. Mereka harus dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun. Dan bukti daripada pemulihan Tuhan nanti kita melihat ketika Raja Koreshi, ini saya beberapa kali ulang di video-video saya sebelum, Raja Koresh yang tidak ada hubungan darah dengan orang-orang Israel, dia mengusulkan orang Israel, menyarankan orang Israel atau orang-orang Yehuda untuk kembali ke daerahnya asalnya secara sukarela, Bapak Ibu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Berbicaralah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jadi jangan asal-asalan juga ya, jangan hanya memberikan prediksi-prediksi padahal Tuhan tidak berbicara seperti itu. Ya, itulah yang dihadapi dan menjadi tantangan kepada Yeremia pada waktu itu. Ada nabi-nabi palsu yang mengklaim diri juga sebagai hamba Allah dan mereka menyampaikan materi-materi yang lebih menyenangkan kedengarannya dan itu disukai oleh banyak orang, termasuk raja-raja pada waktu itu. Nah, Yeremia ini tidak seperti itu. Dia hanya mengungkapkan apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan sampaikan. Melalui apa? Ya dia katakan di ayat 10 tadi, ada merobohkan, ada menghancurkan. Saya bacakan ya ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Ya? Jadi Allah justru melalui Yeremia berbicara bukan hal yang menyenangkan, bukan hal yang enak-enak. Tapi di situ dikatakan merobohkan, meruntuhkan, membinasakan, mencabut. Meskipun nanti di ayat itu juga, di ayat 10 itu juga ada istilah atau kata kerja membangun dan menanam. Jadi isu ini ada dua hal. Yang pertama adalah berita tentang penghakiman Allah karena dosanya mereka. Dan yang kedua, berita tentang kasih setia Tuhan, yaitu pemulihan yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Israel. Jadi Yeremia dipanggil dalam situasi seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan heran juga bahwa kita ini juga sebenarnya sudah dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang Kristen itu juga sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya melihatnya ada semacam benang merah atau kesejajaran antara panggilan Yeremia ini di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 dengan panggilan orang-orang percaya juga. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-4 dan ke-5 juga, saya bacakan ya. Ada kesejajaran di situ justru.
Ya, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih kita. Kita siapa? Orang-orang percaya. Ya, kapan Tuhan Allah memilih kita? Dikatakan sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Kalau kepada kita, sebelum dunia dijadikan. Kalau dikatakan kepada Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, kepada kita, apa tugas kita? Yang dikatakan oleh Allah dalam Efesus pasal 1 ayat 4-5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau Yeremia itu dipanggil hanya menjadi nabi, utusan Allah, maka di dalam apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam surat Efesus ini, justru Allah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Anak-anaknya itu artinya representasi daripada Allah sendiri di tengah-tengah dunia ini. Representasi dalam hal apa? Bukan dalam hal kuasa, bukan dalam hal otoritas, tapi representasi dalam hal sikap, karakter, buah daripada kehidupan. Iman kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi tugas kita sebenarnya sama. Yeremia itu ditugaskan menjadi utusan Allah, mewartakan kabar baik, mewartakan berita dari surga. Kita juga dipanggil oleh Allah. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Efesus ini tadi yang sudah saya bacakan. Kita dipanggil juga untuk mewartakan berita Injil kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia ini. Melalui apa? Melalui sikap hidup kita, pelayanan kita, panggilan kita untuk melayani, menyampaikan kebenaran. Itu harus dilandasi oleh rasa syukur kepada Allah karena kita dilayakkan oleh Allah menjadi anak-anaknya. Kita dipanggil untuk mengasihi, kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Saya akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan bagi kita 30 Januari 2022. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dunia di sekitar kita begitu menjadi tantangan bagi kita, dan ladang sudah menguning. Siapkah kita untuk melayani seperti Yeremia, menyampaikan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya, ditolak atau diterima? Sudahkah kita siap akan hal itu? Tuhan Yesus memberkati. Amin.